anaknya maupun cucunya maupun sepupunya bisa bergabung di sekolah-sekolah kita di Al-Azhar Jakarta Permai, Kemang Pertama dan Grand Wisata. Kemudian juga kami informasikan bahwa pelayanan yang ada di Masjid Al-Azhar Jakarta Permai, yaitu salah satunya adalah layanan jenazah. Insya Allah, alhamdulillah kita sudah mempunyai mobil ambulan dan kita melayani dari memandikan, mengkafani sampai mengantarkan ke tempat pemakaman umum. Kemudian juga Masjid Al-Azhar melayani konsultasi agama, baik itu tentang warisan, tentang psikologi maupun tentang kekeluargaan juga, yang insya Allah akan dipandu oleh ustadz-ustadz kita. Kemudian juga Masjid Al-Azhar mempunyai layanan unit pelayanan zakat, menerima dan menyalurkan zakat bagi jemaah yang ingin menyalurkan zakatnya. Baitul Mal, yaitu bantuan pendidikan anak asuh dan wafa. Dan Masjid Al-Azhar juga bisa dilaksanakan akad nikah di masjid kita ini, di ruang utama kita ini dengan maksimal 30 orang. Kemudian juga Masjid Al-Azhar juga mempunyai kelompok bimbingan ibadah haji, yaitu bagi jemaah yang telah mendaftarkan haji bisa mengikuti manasik di Masjid Al-Azhar Jakarta Permai. Dan juga Masjid Al-Azhar juga melayani iqrarus syahadah atau layanan mu'alaf bagi jemaah yang mempunyai teman, saudara atau rekan yang ingin beriqrarus syahadah atau mu'alaf, bisa di Masjid Al-Azhar Jakarta Permai. Informasi terakhir yaitu protokol kesehatan di Masjid Al-Azhar Jakarta Permai, yaitu selalu menggunakan masker. Bagi jemaah yang kurang sehat bisa melaksanakan sholat di rumah dan selalu membawa sajadah dan selalu menjaga jarak 1-2 meter dan tentunya juga berpakaian bersih. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasulullah.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. Sidang Jumat rahimakumullah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang masih diberikan oleh Allah kepada kita. Dengan nikmat tersebut kita masih bisa melaksanakan salah satu ketaatan. Mudah-mudahan ketaatan kita dengan melaksanakan salat Jum'ah pada siang hari ini Allah jadikan sebagai kifarat dosa-dosa kita. Allah jadikan sebagai wasilah turunnya rahmat, dan ini dicatat oleh Allah sebagai salah satu amal bakti kita di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat rahimakumullah, kita berada di penghujung tahun di bulan Desember 2020 Masehi, bertepatan juga dengan Rabiul Akhir. Oleh karena itu, dalam situasi yang masih merasakan dampak dari COVID-19, kita harus senantiasa termotivasi untuk berpikir positif bahwa suatu saat Allah akan segera mengangkat ujian ini dan kita hidup dalam keadaan normal kembali. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sidang Jumat rahimakumullah, setiap kita akan kembali kepada Allah. Kalimat kembali dalam terminologi bahasa Al-Quran banyak kata-kata yang menjadi sinonim. Apakah kembali dalam bentuk fisik maupun dalam bentuk metafisik. Di dalam kembali tentu kita ingin keadaan kita dalam keadaan fitrah,
sebagaimana kita terlahir juga dalam keadaan fitrah. Kata kembali bisa dimaknai dengan kata taba yatubu taubah, yang indikasinya yaitu kembali dari melakukan kesalahan dan dosa untuk tidak melakukan. Kata kembali juga bisa dipahami dengan kata roja'a yuroji'u muroja'ah. Hal ini diindikasikan dengan bentuk-bentuk sebuah kata pekerjaan. Dan ada kata kembali dengan kata hajaro yuhajiru muhajar. Artinya adalah dari sinonim kata ini, setiap kita tentu secara fisik maupun metafisik pernah melakukan dosa dan kesalahan. Pada hakikatnya dosa dan kesalahan ini adalah bentuk abstrak dari apa yang dilakukan oleh manusia sehingga berdampak pada bentuk fisik. Hingga pada akhirnya alhasil dari dosa dan kesalahan ini juga berbentuk abstrak. Maka kita paham bahwa dosa dan kesalahan tidak berbentuk real seperti kita lihat dengan kasat mata. Oleh karena itu, apabila kita sadar akan kesalahan dan dosa, maka sudah sewajibnya kita kembali kepada Allah. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran Allah merekam, Allah menginformasikan, Allah mendeskripsikan tentang bagaimana taubat, bagaimana murajaah, bagaimana hijrah dalam perspektif Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menginformasikan hal ini di dalam surah ketiga di ayat 134. Ada metodologi bagi orang-orang yang ingin pada akhirnya menjadi orang-orang yang takwa. Dalam sebuah ayat ini Allah memberikan wasilah, memberikan fasilitas kepada kita. Barang siapa dirinya telah melakukan kesalahan dan dosa, maka bersegeralah kembali kepadaku, kata Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Allah membuka dengan sebuah kata fi'lul madi. Bersegera. Ada proses leading competition. Ada proses persegeraan apabila seseorang telah merasa melakukan salah dan dosa. Itu pun bagi orang-orang yang beriman, yang ketika di dalam hatinya dia merasa resah akan salah dan dosa tersebut. Kenapa demikian? Hal ini diinformasikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-as huwa ma haka fi sadrika wa karihta ayyat tali'an nas. Saat orang melakukan salah dan dosa, maka dia merasa gelisah dan dosa dan kesalahannya takut untuk diketahui oleh orang lain. Kenapa demikian? Karena ada manusia yang telah